Kembali di presisi utama pemirsa, Polres Pekalongan berhasil mengungkap 9 kasus dengan 9 orang tersangka yang terjadi selama bulan Juli 2024. Tindakan kejahatan pun beragam, mulai dari pelecehan seksual anak hingga curanmor. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di lobi Mapolres Pekalongan pada Senin siang. Kita akan mengadakan press release terkait dengan beberapa pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Polres Pekalongan dan jajaran. Kita sudah mengungkapkan kasus, diantaranya adalah kasus persetubuhan atau pencabulan anak sebanyak 3 kasus dengan 3 tersangka. Kemudian ada curanmor, itu 1 kasus dan 1 tersangka. Pencurian biasa 1 kasus, 1 tersangka. Kemudian tipu gelap, 1 kasus 1 tersangka, dan narkoba baik psikotropika maupun obat-obatan keras. Kami berharap bahwasanya dengan pengungkapan kasus ini bukan menjadi kebanggaan atau dalam artian bahwasanya kita bangga bisa menangkap pelaku kejahatan, tetapi intinya adalah bahwa kita adalah membenci perbuatannya. Nah, kita berharap ini bisa menjadi efek deteren, bisa menjadi efek jerah terhadap para pelaku kejahatan maupun yang menyalahgunakan narkoba, sehingga di dalam wilayah hukum Polres Pekalongan tidak akan ditemui lagi kejadian-kejadian seperti ini. Jadi untuk perlindungan anak ini memang cukup kompleks karena seringkali pelaku dan korban itu memiliki hubungan dekat. Ini tentu saja menjadi awareness, menjadi perhatian untuk kita semua dan perlu kerjasama sinergitas semua pihak. Kita dari Polres juga sering memberikan himbauan, sering memberikan penyuluhan, begitu juga dari rekan-rekan media juga sudah sering memberitakan hal itu. Diharapkan hal ini bisa membangkitkan kesadaran daripada orang tua dan juga mungkin dari lingkungan itu untuk bisa memantau, untuk bisa mengawasi bagaimana pergaulan anak-anak. Polres Cianjur mengamankan 8 orang yang positif mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang dalam razia yang digelar di sejumlah tempat hiburan malam di Cianjur, Jawa Barat pada Minggu malam. Kasat Narkoba Polres Cianjur AKP Septian Pratama mengatakan 1 orang positif sabu, 2 orang positif inek, 1 orang positif sinta dan lainnya obat terlarang. Namun ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti dari ke-8 orang tersebut dan diduga mereka menggunakannya sebelum masuk ke tempat hiburan malam, sehingga kepolisian masih akan menyelidiki lebih lanjut dan mengembangkan kasus tersebut. Ke-8 orang tersebut langsung dibawa ke Mapolres Cianjur untuk diperiksa lebih lanjut. Selama bulan Juli 2024, tim Sat Narkoba Polres Subang berhasil mengungkap 6 kasus dengan jumlah tersangka 6 orang. 4 kasus narkotika jenis sabu dengan barang bukti sebanyak 32,37 gram dan 2 kasus peredaran sediaan farmasi dengan barang bukti 1090 butir turut diamankan kepolisian. Sore hari ini Satres Narkoba Polres Subang akan melakukan konferensi pers terkait dengan ungkap kasus periode bulan Juli 2024. Adapun total kasus yaitu 6 kasus yang terdiri dari narkotika jenis sabu 4 kasus dan sediaan farmasi tanpa izin 2 kasus, sehingga total 6 kasus. Kemudian inisial tersangka narkotika jenis sabu yaitu MFR, kemudian OD, AP, dan DH. Inisial tersangka sediaan farmasi, ISB, dan DI. Untuk barang bukti yang kita amankan yaitu sabu seberat 32,71 gram dan sediaan farmasi 1090 butir. Phone Android sebanyak 4 unit, kemudian imbalan digital sebanyak 3 unit, uang tunai sebesar Rp20.000, kemudian 2 buah bungkus rokok, 1 buah dus paket GLP, dan 5 pak plastik piknik. Kemudian untuk modus operandi yaitu COD, sengketa, dan transaksi tatap muka secara langsung. Adapun untuk ancamannya yaitu terkait dengan narkotika golongan 1 sabu disangkakan pada pasal 114 ayat 1 dan 2 junto pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009
Undang-Undang tentang Narkotika dengan pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Satuan Reskrim Polres Sinjai mengungkap kasus tindak pidana curanmor di ruang gelar perkara Satuan Reskrim Polres Sinjai. Dalam kasus curanmor ini, Polres Sinjai berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Kasat Reskrim Polres Sinjai Ibtu Andi Rahmatullah menyampaikan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban diketahui insiden pencurian motor tersebut terjadi pada 25 Juli 2024 lalu di lingkungan Toka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Menindaklanjuti laporan korban, Satreskrim Polres Sinjai akhirnya berhasil mengamankan 2 orang pelaku berinisial MF laki-laki 23 tahun dan MR laki-laki 17 tahun. Kedua pelaku diketahui sempat berangkat menuju ke Kabupaten Bone untuk menjual motor hasil curiannya pada seseorang seharga Rp1.300.000. Dari hasil pengungkapan ini, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit motor. Dan akibat perbuatannya, kedua pelaku ini jerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 7 tahun penjara. Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani kembali memenuhi panggilan Barreskrim Polri pada Senin 5 Agustus 2024. Beni diperiksa selama 8 jam terkait sosok T sebagai dalang judi online di Indonesia. Beni tiba di Barreskrim Polri pukul 12.12 waktu Indonesia Barat dan keluar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Beni mengaku mendapat 64 pertanyaan selama proses pemeriksaan yang berlangsung selama 8 jam. Namun Beni tidak menjelaskan secara rinci materi pertanyaan penyidik. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro menyampaikan, selama 2 kali pemeriksaan Beni tidak menjelaskan sosok T tersebut. Beni sebelumnya menyebut ada seorang berinisial T yang diduga sebagai pengendali judi online di Indonesia. Menurut Beni, sosok tersebut adalah warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online dan penipuan online di Indonesia dari Kamboja. Hal ini diketahui BP2MI setelah menelusuri kasus penempatan pekerja migran asal Indonesia secara ilegal di Kamboja. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kapolda Sulteng memimpin upacara serah terima jabatan Karo Ops dan Dirlantas yang berlangsung di Aula Rupatama lantai 2 Polda Sulawesi Tengah dihadiri oleh Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Suseno Nurhandoko. Dua pejabat utama Polda Sulteng yang melaksanakan serah terima jabatan adalah Kombes Pol Ferdinand Maksi Pasule, menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Karo Ops Polda Sulteng kepada penggantinya Kombes Pol Giuseppe Reinhard Gultom. Dan Kombes Pol Dodi Darjanto menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Dirlantas Polda Sulteng kepada penggantinya Kombes Pol Atot Irawan. Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho mengatakan mutasi jabatan baik dalam bentuk promosi maupun rotasi merupakan dinamika organisasi yang menjadi sarana penyegaran, pembinaan personel dan pemenuhan kebutuhan dalam suatu organisasi. Lebih lanjut, Kapolda juga menyebut mutasi jabatan juga merupakan langkah strategis untuk memastikan adanya keberlanjutan program dan kesinambungan kinerja organisasi guna menghasilkan pembaruan ide, gagasan serta perspektif positif. Agar senantiasa dapat melaksanakan tugas pokok, dapat segera menyesuaikan dengan lingkungan tugas saudara-saudara di Polda Sulteng. Rumuskan, rencanakan program kegiatan yang akan saudara-saudara lakukan, akan saudara-saudara implementasikan. Ciptakan terobosan kreatif di Polda Sulteng. Saya tidak percaya dengan pengetahuan dan pengalaman tugas saudara-saudara selama ini, saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas
Anggota Polresta Mamuju berhasil meraih penghargaan bergengsi dari BKKBN sebagai Babin Kamtibmas Teladan dalam mendukung program percepatan penurunan stunting. Informasi lengkapnya setelah jeda berikut ini.